Dr. Robert, pertanyaan yang banyak masuk ke kami, baik melalui WhatsApp group, WA Japri, maupun saat IG Live adalah mengenai obat-obatan, suplemen, dan vitamin yang bisa dimakan, dikonsumsi pada saat menjalani isolasi mandiri. Jadi pemilihan obat untuk pasien yang sudah dikatakan terinfeksi coronavirus harus selalu memperhatikan dua aspek. Apakah dia efektif dan apakah dia aman atau tidak. Terkait efektivitas, akan ada dua kelompok masyarakat yang menjalani isolasi mandiri. Yang pertama adalah kelompok masyarakat yang tidak ada gejala, dan yang kedua adalah kelompok masyarakat yang bergejala ringan. Untuk mereka yang tidak bergejala, maka sebetulnya tidak diperlukan obat antivirus. Tetapi untuk mereka yang bergejala ringan, boleh kita berikan obat antivirus selama, poin nomor 2, dia aman untuk dikonsumsi. Nah, terkait dengan keamanan itu, maka kita harus tahu bahwa obat-obat antivirus itu bukan tanpa efek samping. Dia bisa mengakibatkan keluhan mual yang mengganggu asupan makanan. Dia juga bisa mengakibatkan gangguan hati, misalnya fungsi hati, yang kemudian dapat membahayakan kalau tidak dimonitor. Karena itu, kata kuncinya adalah sebelum kita memutuskan untuk kita perlu mengkonsumsi obat-obat tertentu, konsultasikan dahulu dengan dokter apakah memang betul obat tersebut memang cocok untuk diri kita sebagai individu pribadi. Dok, kalau yang positif itu adalah anak-anak, sebagian ada yang diresepkan dengan antivirus, ada yang tidak. Apakah ini berdasarkan usia atau ada pertimbangan lain? Jadi pertimbangan menentukan apakah seseorang butuh antivirus atau tidak, terutama masalah berat penyakit. Dan yang kedua, kita harus ingat bahwa coronavirus ini penyakit yang baru berjalan 1-1,5 tahun. Nah, kesulitannya adalah sedikit sekali uji klinis yang bisa melibatkan anak-anak. Karena anak-anak sebetulnya termasuk dalam populasi rentan yang banyak sekali tidak dimasukkan di dalam uji klinis obat. Nah, atas dasar itu, maka kita hanya mereserve pemberian antivirus untuk mereka dengan gejala berat dengan obat-obatan yang memang sudah terbukti aman penggunaannya pada populasi anak. Selebihnya, untuk anak-anak memang banyak gejalanya adalah gejala ringan yang bisa membaik dengan memperbaiki sistem imun pasien tersebut. Suplemen atau vitamin seperti apa yang harus kita minum, karena kadangkala yang diberikan itu hanya obat-obatan, sementara banyak orang mengatakan pada saat COVID yang harus ditinggikan atau ditingkatkan adalah imunitas tubuh kita. Berarti ini kita dapatkan selain dari makanan, yang paling cepat adalah dari suplemen dan vitamin. Ada banyak sekali cerita mengenai multivitamin pada cerita COVID ini untuk menjaga kekebalan tubuh. Tapi secara umum prinsipnya yang saya mau sampaikan adalah multivitamin itu menjadi lebih baik karena sistem kekebalan tubuh kita tidak hanya dibangun oleh satu jenis elemen vitamin saja. Sehingga konsumsi tambahan yang harus kita berikan harus mencakup multivitamin tersebut. Tentu dalam takaran dosis yang sesuai dengan kebutuhan yang bisa berbeda-beda untuk setiap individu. Dok, pada saat kita kemudian positif COVID-19, banyak juga yang mengatakan harus menambah suplemen herbal. Sebenarnya suplemen herbal seperti apa yang sebaiknya kita konsumsi? Dalam pengertian bahwa suplemen herbal itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh, sebetulnya kalau kita sudah konsumsi vitamin secara proper, secara bijak, maka sebetulnya sudah terwakili dengan fungsi penambahan vitamin tersebut. Nah, penambahan komponen herbal pada banyak kasus justru akan lebih meningkatkan risiko efek samping karena kita tidak tahu apakah ada interaksi antara obat herbal dengan antivirus. Apakah ada interaksi antara obat herbal dengan penggunaan vitamin. Sehingga saran saya tetap terbaik, konsultasikan keadaan masing-masing, bila perlu sampaikan kepada dokter obat herbal apa yang kita rencanakan untuk minum. Apakah memang ada interaksi, apakah sudah terwakili oleh penggunaan multivitamin, sehingga kita tidak menambah obat-obat yang sebetulnya sudah diberikan oleh dokter dan yang ada meningkatkan risiko efek samping yang muncul. Warganet, jadi ingat, jangan percaya begitu saja pada informasi yang berseliweran di WA kita, baik tentang obat yang harus kita minum ketika kita terdeteksi positif, maupun multivitamin dan suplemen. Tetap konsultasikan kepada dokter. Dr. Robert, terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Mbak Ira, salam sehat.